Baiklah, saksi masih sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan soal kemarin yang dengan kemarin masih di penasihat hukum ya? Iya. Ya, silakan penasihat hukum untuk bertanya pertanyaan. Siap, Yang Mulia. Ya. Kami izin buka masker, Yang Mulia. Atas izin Yang Mulia, kami akan melanjutkan pemeriksaan yang kemarin kepada saksi. Sebelum kami lanjut, sekedar pemanasan saja. Saksi siap ya ditanya? Siap. Siap ya. Jadi kami hanya memastikan bahwa saksi ini sebagai saksi mahkota. Jadi artinya saksi mahkota yang tahu semua kejahatan yang disangkakan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 51. Barang siapa memasukkan senjata ke Indonesia, membuat dan seterusnya, kan begitu. Nah, jadi sebenarnya saksi waktu saksi sebagai mahkota itu adalah pada waktu masih jadi tersangka. Sekarang sudah jadi apa sekarang? Terpidana. Terpidana. Ya? Udah bebas. Bebas, ya? Kalau bebas itu namanya apa ya? Merdeka. Ingkrah. Inkrah. Nah, jadi tetap di sekarang ini tetap sebagai saksi mahkota, ya, nggak berubah statusnya. Nah, jadi kami akan menanyakan mengenai hal-hal yang kami maksud tadi. Di dalam surat putusan halaman 108 nomor 959 yang sudah inkrah tadi, jadi inkrah menjadi residivis, kan gitu. Di sini disebutkan pada bulan Maret 2018 terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Kiflan Zain di Mall Pondok Indah. Dalam pertemuan tersebut saksi Kiflan Zain meminta bantuan uang kepada terdakwa untuk kegiatan. Apa benar pada bulan Maret 2018 Bapak Kiflan Zain ada bertemu dengan saksi mahkota di Mall Pondok Indah? Bulan Maret. Saya kira bukan bulan Maret mungkin ya. Karena yang bulan Maret itu Iwan yang putusannya Pak Kiflan yang ketemu saya. Pada bulan Maret 2018. Oh, 2018 ya. Ya. Ada bertemu dengan Ada. Bapak Kiflan Zain. Ya, ada. Maret 2018. Ya. Maret 2018. Sekarang 2021. Ditangkap 2019. Tidak ada Maret 2018. Ya itu di sini begitu. Ada. Saya ketemu Pak Kiflan itu 2019 menjelang Pilpres. Nah, artinya bukan 2018. Tapi di dalam putusannya ini halaman 116 dikatakan Maret 2018. Nah, 2019. Nggak ada bertemu. Tidak ada ya? Oke. Jadi saksi sama sekali tidak ada pada Maret 2018 bertemu dengan Pak Kiflan Zain. Terus di dalam surat putusan seperti ini apa upayanya? Ya, saya sudah sering pada pengacara saya, ya itu hasilnya begitu maksudnya. Ya memang saya begitu. Menghadap kepada yang mulia. Ya kenapa begini? Ini kami kalau memang Maret 2018 ya Maret 2018. Karena putusan itu udah jadi hukum. Itu memberatkan kepada terdakwa. Saya berikan Kiflan itu adalah dalam rangka Pilpres 2019. Itu ada sekitar bulan Maret ya 2019 nggak ada. Jadi bukan Maret 2018 ya? Februari. Oke. Pada tahun 2019 ada nggak saksi berkomunikasi telepon dengan terdakwa? Iya. Pada tanggal berapa, bulan berapa? Itu terakhir mungkin sekitar tanggal ketika Pak Kiflan memimpin demo di lapangan Banten atau 9 Mei 9 Mei atau 5 Mei ya, bulan Mei lah ya. sebelum dia pimpin demo, setelah pimpin demo dia Itu bertelepon.
Pada bulan Maret ada nggak bertelepon? Belum Maret ya, 2019 ya? Iya 2019. Iya ada. 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 Yang menelepon saksi atau Pak Kiflan? Saya menelpon. Oke. Tanggalnya ingat? Saya lupa tapi sekitar bulan Maret. Maret ya? Menjelang Pilpres itu kalau salah. Maret. April kan? Oke. Setelah Maret ada lagi. Mei sama April Mei ada. Oke. HP saksi disita tidak? Disita. Disita ya. Nanti kami minta dibukakan mengenai komunikasi itu. Ada. Ya, jadi kalau memang kan di sini saksi disangka dinyatakan dalam dakwaan Pak Kiflan Zain yang menyiapkan 15.000 $, yang menyerahkan. Jadi kalau menyerahkannya tentu lewat telepon atau lewat kurir, tapi pasti ada kontak. Nanti kita akan buka telepon saksi maupun telepon Pak Kiflan. Di mana komunikasi tersebut. Nah, ya nanti kita buka, tapi nanti aja sekaligus biar nggak bolak-balik ke depan. Nah selanjutnya saksi itu kan dikatakan dalam putusannya itu halaman 109 dikatakan menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai terdakwa telah terbukti dengan sengaja dalam kualifikasi sengaja sebagai maksud membantu pembelian senjata api yang dilakukan oleh saksi Haji Elmi Kurniawan alias Wan dengan tujuan untuk perjuangan. Ini surat putusannya. Ya itu kan, jadi putusannya majelis hakim itu kan copy paste daripada tuntutan jaksa. Hakim tidak ada pertimbangan sama sekali gitu. Iyalah. Silakan bisa lihat putusannya bahwa putusan saya itu copy paste dari putusan jaksa. Jadi majelis hakim tidak ada pertimbangan. Tidak ada pertimbangan. Tidak ada pertimbangan. Tapi dalam halaman 109 dikatakan seperti itu. Nah sekarang tolong sampaikan ke dalam persidangan ini, apakah benar saksi pernah membantu pembelian senjata api untuk Iwan dulu? Pertama. Kedua, kalau pernah, apakah senjata api itu dengan tujuan untuk perjuangan yang dimaksudkan untuk Pak Kiflan Zain? Ada dua pertanyaan ini. Tolong sampaikan. Pertama, yang mulia, apakah saya memiliki relevansi dalam memberikan kesaksian pada suatu materi atau tuduhan pembelian senjata sementara saya tidak ada di wilayah itu, ya kan? Artinya apakah relevan saya menjadi saksi atas perkara pembelian senjata, sementara dalam fakta persidangan maupun dari 12 orang saksi tak ada satu orang pun yang menyatakan saya mengetahui pembelian senjata. Baik Pak Kiflan, Iwan, dan 12 orang saksi itu nggak ada fakta mengatakan Habib Maranti mengetahui pembelian senjata itu. Tidak ada. Mestinya saya tak punya relevan untuk menjawab tentang senjata ini. Yang relevan saya jawab adalah apakah benar uang yang saya berikan Kiflan itu bersenjata? Saya jawab tidak. Kenapa? Saya Kiflan ini sama sekali tidak pernah membeli senjata dengan Kiflan dengan uang saya berikan, tapi adalah semata-mata untuk membantu Pak Kiflan untuk memonitor gerakan munculnya PKI dan bersama. Itu aja. Jadi soal senjata itu saya buat konteks. Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu senjatanya siapa, Pak Kiflan bukan siapa. Dan baik Pak Iwan maupun Pak Kiflan tidak pernah berbicara sedikit sama saya. Iwan minta uang, Pak Kiflan minta uang, saya kasih, itu aja selesai. Nggak ada yang beli senjata, apalagi membunuh orang, nggak ada sama sekali. Ya sesungguhnya saya nggak ada korelasinya dengan tuduhan Pak Kiflan itu bersenjata. Kecuali mungkin kalau saya ada Pak Kiflan disangkakan dengan memimpin demo untuk gerakan PKI atau bersama, itu baru relevansi sama saya. Jadi pengacara mestinya merubah pertanyaannya bahwa secara Pak Kiflan ini dituduh sebagai tertuduh karena dia melakukan
peringatan Persemaran disalahkan karena uang saya masalah itu baru relevansi untuk saya. Tapi kalau senjata, saya akan ada relevansinya. Oke, jadi saksi mahkota tidak tahu mengenai Iwan beli senjata. Sama sekali. Jangan Iwan, semua saya tidak pernah tahu hubungannya Iwan dan Pak Kiflan. Saya hanya tahu, saya pikir hubungan pertemanan karena sering ketemu diskusi. Mungkin saya pikir Iwan ini akan menjadi panitia untuk kegiatan Persemaran atau ikut dalam kegiatan monitor PKI. Di luar itu nggak ada sama sekali pembicaraan. Jadi saksi tidak tahu itu dan tidak membantu juga. Nggak ada relevansi. Jadi saya biasanya saksi untuk senjata nggak relevan. Kecuali Pak Kiflan ini tertuduh karena dia melakukan peringatan Persemaran salah atau hukum, saya baru kena karena saya memberikan bantuan uang itu. Karena di sini di dalam putusan saksi juga halaman 199 menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli Vesmigraf Nurholis STSH yang memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditanya apakah terdakwa mengetahui tentang kepemilikan senjata, dijawab oleh terdakwa tidak. Yang menurut ahli berdasarkan teori dan analisis keahliannya, jawaban tersebut tidak benar, dan analisis kesimpulannya terdakwa mengetahui tentang pemilikan senjata api dengan nilai 80% kebenaran sesuai dengan teori tersebut. Saudara pengacara, Ya. itu kebodohan yang saya lakukan. Kenapa? Saya punya pikiran sudah dilengkapi dulu dengan senjata gitu. Ya, saya sudah dapat buktinya. Tahu senjata ini enggak? Saya tidak tahu. Terus sedikit kemudian dibawa di lab. Pastikan di otak saya terekam karena sudah saya diperlihatkan. Ini kebodohan saya menurut saya. Lagi kan saya dipertontonkan dulu nih senjata. Setelah itu dibawa di lab. Kamu kenal nggak senjata? Kalau karena sudah terekam, karena sudah diperlihatkan. Coba kalau saya akan perlihatkan, masa saya tahu, saya pasti otak saya nggak akan jalan begitu. Jadi saya sudah di feeding dulu, diberikan ini senjata. Setelah itu 4 hari kemudian dibawa di sana, otomatis pasti tahu kan? Oh, jadi uji yang dilakukan itu pada saat setelah saya senjata sudah tahu semua perkara. Iya, setelah saya perlihatkan. Jadi itu sekitar bulan Juli lah ya. Bulan Juni. Tanggal 25 atau tanggal 25 atau 17. Jadi bukan pada saat saksi pertama kali ditangkap tanggal 29 Mei, bukan ya? Setelah dikopi dengan senjata diperlihatkan. Jadi itu memang saya pernah hukum, tapi ya kalau memang ini sambil rekayasa, biar aja alasan Allah yang. Oh, jadi senjata yang di depan ini diperlihatkan kepada saksi. Fotonya aja, foto. Ya. Barangnya tidak pernah ya. Nah, itu biar jelas dalam persidangan ini bahwa yang diperlihatkan itu hanya foto, sementara visinya tidak pernah saksi lihat ya, maupun peluru. Ya, maupun peluru. Oke. Jadi mengenai saksi membantu pembelian senjata api yang dilakukan oleh saksi HL Mekun dan alias Iwan, ini tidak pernah saksi lakukan. Ada relevansinya sama saya. Dan tidak pernah tahu sama sekali. Baru tahunya nanti setelah di kantor polisi. Setelah saya ditangkap. Saya ini kan ternyata hampir sama dengan kasusnya Ahmad Yani. Yang kami itu kan, Ahmad Yani kan dia didatangi mau ditangkap karena berdasarkan pengembangan perkara atas Anton. Karena Anton mengatakan konsep ini dari Ahmad Yani yang bikin. Ya kan? Ini sama yang saya, misalnya kejadian seperti ini, saya dipanggil sebagai saksi, dia langsung ditangkap. Saya langsung ditangkap majelis. Pengembangan perkara, misalnya kan, saya dipanggil sebagai saksi dulu untuk konfrontasi dulu. Kenal dan tidak? Ini kan langsung ditangkap saya. Tapi saya, karena saya tidak tahu urusan pidana perkara, saya pikir ya. Oke, saya lanjutkan di halaman yang sama juga, karena ini adalah hal-hal yang menyebabkan saksi jadi dikatakan terpidana. Makanya kami tidak mau ini dibawa-bawa dalam perkara ini kan itu, maka kami pertanyakan. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis menilai bahwa terdakwa ada keterikatan yang erat dengan misi dari kegiatan yang dilakukan oleh saksi Kiflan Zain dan saksi lain tersebut di atas yang disebut sebagai perjuangan, sehingga terdakwa sempat berpesan kepada saksi HL Mekun Iwan agar tetap semangat. Nah,
apakah saksi tahu visi atau misi dari kegiatan saudara terdakwa? Misinya dia, Pak Kiflan ini hanya mau mengenai bahaya bangkitnya komunis dan seterusnya. Nggak ada kan? Cuma 2 topik itu aja. Dan Pilpres untuk Prabowo. Dia keliling ke Boyolali, ke Jawa Timur. Dari mana saya tahu dia keliling ke Boyolali di Jawa Timur? Karena dia sama saya kirim foto-foto di Boyolali, ini fotonya ini ada. Jadi keterkaitan saksi mahkota dengan Pak Kiflan Zain kaitan dengan misi yang tadi. Iya, bukan misi, saya kira bukan misi. Itu adalah tanggung jawab semua warga negara untuk memonitoring bahaya komunis Selatan komunis. Itu aja yang kita. Apalagi saya juga saudara saya pernah masuk persenar. Dan di sini kan dikatakan dilakukan oleh saksi Kiflan Zain dan saksi-saksi lain tersebut di atas. Artinya kalau dan itu kan terkait. Apakah Iwan, Helmi Kurniawan ataupun Tajudin, Vivi dan seterusnya itu memang bagian daripada misi terdakwa? Misi apa dulu nih? Tadi, ya saya juga nggak tahu misi apa. Kalau Iwan itu kan saya tidak berinteraksi. Jadi sampai sekarang juga maksud misi ini juga nggak paham kan? Misi saya kan dengan Pak Kiflan yang dengan Pak Kiflan. Ya. Kalau misi Pak Kiflan dengan Iwan, dengan Vivi, dengan yang lain saya nggak tahu. Jadi tidak tahu ya? Karena di sini saya dengan kegiatan dari Pak Iwan dengan Kiflan ini saya mata-mata tadi komunis. Karena di sini dikatakan majelis menilai bahwa terdakwa ada keterkaitan yang erat dengan misi dari kegiatan dilakukan oleh saksi Kiflan Zain. Saya sudah mengatakan bahwa kesimpulan atau putusan majelis itu didasarkan pada narasi tuntutan. Saya tanya dulu sebelum lanjut. Ya. Apakah pada persidangan saksi Pak Kiflan Zain ada menyampaikan misinya? Persidangan sini? Enggak, waktu persidangan enggak ada. Enggak ada. Ada disampaikan mengenai komunis bersebar. Ada misinya. Menyampaikan. Bukan misi, bersebar aja. Misi itu kan kalau tujuannya. Iyalah, itu aja saya tanya. Apakah Pak Kiflan Zain di persidangan saksi pernah menyatakan misi saya adalah begini? Yes, ada. Komunis. Ya. Ada misinya dikatakan. Bersebar dan komunis. Disampaikan. Disampaikan di ruang sidang. Ada kata misinya mau bunuh Wiranto segala macam ada nggak? Saya siap bersedia menantang melakukan mubahalah bahwa Kiflan itu tidak pernah bicara soal senjata untuk membunuh orang, nggak ada sama sekali. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat nggak ada. Saya mana mungkin itu Luhut Panjaitan teman saya. Masa Pak Kiflan berjalan sendirian, dia orang saya tidak sampaikan kepada saya, nggak mungkin. Saya lompat lagi mengenai catatan HP bahwa saksi mengatakan kenal sama Iwan, itu kan artinya nggak kenal lah waktu ketemu di Jazira. Cipinang Seberang juga nggak kenal kan? Nggak kenal, saya nggak kenal. Tapi pada tanggal 3 Januari ada ber-WA atau ber-SMS. Dia WA sama saya. Saya nggak tahu dari mana dapat nomor saya. Nah, ini menarik ini. Jadi dari mana Iwan dapat nomor HP saya? Jadi di sini dikatakan dari HP tersangka Dr. Habil Marati didapat jejak percakapan WhatsApp antara Helmi Kurniawan Iwan dengan Dr. Habil Marati sebagai berikut. Kalau jejak percakapan tentu dua belah pihak. Ya, sepihak terus ya. Saya nggak berjawab. Kalau gitu, kalau misalnya saya kirim HP ke salah satu hakim, kan nggak bisa hakimnya kena kan? Enggak. Atau jaksanya kan nggak bisa. Ya, itu dia sepihak terus, sepihak. Jadi di sini apakah saksi dulu membantah bahwa tidak pernah berkomunikasi? Bukan, di HP saya ada, tapi saya tidak pernah memberikan jawaban, merespon jawab SMS. Oke, ini 3 Januari 2019. Ya, dia dari HP dia bayar ke saya. 11.32, saya baca aja, biar jadi fakta persidangan. Apa ini perkara? Bang, hari ini jam 3 merapat ke rumah Pak Kiflan Trims 3 Januari. Ya. 11.33, saya masih luar kota. Itu jawaban dari? Bukan dari saya. Oke. 11.34, siap, saya pikir ada di Jakarta.
tanggal 23 Januari 2019 pukul 12.18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Banda, ada perintah dari Pak Kiflan. Kalau sudah oke, mohon kabari saya Bangda Trims 12.18. Gimana Bang? Maaf karena amanat dari Pak Kiflan. Tanggal 25 Januari dan seterusnya. Nah, jadi sekarang kita minta dibuka dalam persidangan mengenai komunikasi. Kalau ada lagi satu lagi tuh, Pak, ini anak-anak di lapangan sudah segera apa itu masih ada ya? Oke, saya baca lagi ya. 25 Januari 16.22 siang Bang, barusan saya diterima Pak Kiflan suruh ngadep Abang urgent. Tanggal pukul 16.24 belum bisa lihat minggu depan. Kalau udah siap saya telepon. 31 Januari 2019 pukul nggak ada. Malam Pak, saya baru kembali dari Morowali. Mohon petunjuk. Api sudah dipercikan, tinggal nyari apa saja. Itu coba cukup. Itu yang buat yang ahli bahasa mensinyalir. Tunggu dulu. Sekarang kita minta dibuka. Ada apa enggak di HP-nya? Karena saya mau pasti, jangan-jangan ini nggak ada di HP saya ada. Ada. Dia kirim. Iwan yang kirim. Cuma yang janggal itu dia kan tidak pernah panggil saya Pak. Iya. Saling panggil Bangda dan Abang. Sekarang kita di depan yang mulia nanti sudah 2. Nanti kita minta buka Pak JPU ya. Saya baca aja terus 1 Februari karena mengingat 9 Februari ya. Yang disangkakan 2019 ya. Ya, terima uang. Nanti kita lihat. 11.52 siang Bang. Kita belum bisa semua GPP, tolong bantu berapa dulu daripada yang di lapangan stuck dana OPS, maka semua menjadi sia-sia. 2 unit atau Pak? Pak, kalau salah Pak. Siang Bang. Siang Bang, bukan Pak, tadi ada Pak itu. Kalau belum bisa semua nggak apa-apa, tinggal bantu berapa dulu daripada yang di lapangan stuck dana operasi, maka semua menjadi sia-sia. 2 unit MFL saya dapat sudah melayang untuk OPS mereka. Dan ini tinggal finishing saja, yang di lab sudah teriak semua. Ya itu yang ahli bahasa itu kan dari Iwan. Saya nggak respon itu sama sekali. Terus dulu ya. Dan itu tanggal 6 Februari 2019 10.11. Assalamualaikum Bang, sudah ada info lah. Ditanya terus saya sama anggota yang di lapangan. Pukul 11.12 walau nggak penuh berapapun nggak apa-apa Bang, buat bantu Fantu operasi syukur penuh. Pukul nggak ada masih TO MSK TO tanggal 10 Maret baru 10 Maret ya itu. Jadi sampai 6 Februari terakhir berkomunikasi. Nah selama berkomunikasi ini ada tidak telepon? Enggak. Tidak ada. Enggak ada. Dan WA apa SMS ini? Itu WA. WA. Ya. Ada. Ada di HP saya. Tapi kan sepihak ya, sepihak. Iyalah sepihak. Ya. Nah, tentu tidak dibalas. Saya nggak respon. Tidak dibuka. Ya. Nah, ini dengan disebut-sebut apa namanya itu ada perintah dari Pak Kiflan. Sudah, oke, mohon kabari saya yang Bangda, terima kasih. Nah, ini perintah apa maksudnya ini? Saya nggak ngerti apa perintahnya Pak Kiflan kepada Pak Iwan, saya nggak ngerti. Kalau saya mau saya Pak Kiflan, uang itu bantuan bersama dengan polisi tadi. Jadi tidak mengerti dan tidak tahu kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau dilihat di sini dia bisa tahu nomor HP apa nama itu saksi, sementara kenalnya kan setelah ini ya. Saya nggak tahu dari mana dapat nomor HP saya. Dan saya baru tahu kalau dia itu mantan pensiunan tentara. Jadi tidak pernah kenal, tapi dibikin cerita ini. Saya nggak kenal dia. Artinya kok apakah saksi pernah berpikir ini mau dijebak? Saya sempat berpikir tentang kalimat dia terakhir itu, Pak, di lapangan sudah apa namanya itu, sudah di lapangan sudah anak-anak sudah kehilangan apa itu? Iyalah. Pak, itu ada kata Pak itu. Mana tadi? Ada kalimat itu, Pak, anak-anak di lapangan sudah bawa itu, nggak ada uang lagi itu kan? Ya. Itu maksudnya apa? Gitu? Saya kan nggak respon. Ya, di lapangan stuck dana operasi. Nah, itu kan pakai Pak. Saya nggak tahu. Jadi pada saat ber WA ini dia WA,
saksi tidak tahu bahwa dia ini orangnya Pak Kiflan. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka ada rencana sesuatu gitu. Tidak tahu ya. Nggak tahu. Saya berpikir dalam konteks komunis ini, dalam konteks Iwan ini kan sering ngaku sama saya, orang dekatnya Prabowo katanya. Tapi setelah ini apa sebelum? Ngaku dekatnya. Ini kan ini zaman Pak Pilpres itu, mau di dalam Pilpres. Nah ini kan Januari. Ya kan mulai Pilpres kan 2019 kan? 2019. Iya kan ini jalan Pilpres April. Nah, jadi di ketemu Iwan sebelum ada SMS WA-nya sudah pernah? Ketemu di Azazira itu aja. Di Azazira kapan ketemunya itu? Itu udah lama 2018. 2018 terus ada juga pertemuan di Bu Vivi itu ada diskusi itu mungkin 2018. Begitu. Ini pernah dikonfrontir masalah ini di waktu penyidikan? Dia ditanya. Dikonfrontir, jadi ada Iwan, ada saksi, ada penyidik. Benar apa tidak ini maksudnya? Kalau yang materi tadi Pak di lapangan saat ini nggak ada. Ya di kemudian kenal di mana, kenal Iwan, iya. Nah, yang masalah yang saya baca ini nggak pernah dikonfrontir. Nggak pernah. Oke. Dan pernah dibuka fisik handphonenya? Nggak pernah. Oke, jadi kami minta kepada Yang Mulia untuk kita pastikan kalau berkenan bahwa percakapan ini memang ada. Itu sih ada. Yang terakhir itu ya. Ya. Sudah diakukan ada kan juga. Ada sudah ya. Ada. Oke, tapi belum pernah dikonfrontir. Nggak pernah konfrontir. Nah, makanya saya bisa juga minta, saya beberapa kali minta kalimat dari Iwan itu terakhir bahwa Pak ini stagnan di lapangan itu, saya ingin tahu dia kirim WA saya itu maksudnya apa? Belum pernah dikonfrontir. Ya. Jadi nanti melalui Yang Mulia kami minta. Karena dengan bahasanya Iwan itu akan semakin jelas apakah ada pembicaraan khusus antara Iwan dengan Pak Kiflan. Akhirnya Iwan bisa nulis WA saya seperti begitu. Nah, jadi berikutnya lagi lompat Februari tidak ada sampai tanggal 6 nggak ada bicara-bicara, nanti 10 Maret. Ya. Sebentar lagi sampai di lokasi. Di sebelah mana Pak lagi cari parkir nih? Saya sudah di PIM food court depan kedai Jin Taipung. Habis itu nanti tanggal 12 Maret. Ya, itu mengenai uang 10 juta, 20 juta itu aja. Ya. Jadi ini yang waktu pertemuan memberikan 10 maupun 50 ya. Dan itu atas permintaan atas surat Pak Kiflan. Itu yang tanggal 12, tanggal 13 ya. Dan itu semua atas perintah Pak Kiflan, jelas peruntukannya untuk Supersemar dan biaya Pak Kiflan untuk Pilpres dan jadi di sini dikatakan yang tanggal 6 Februari jam 10.11, Assalamualaikum Bang, sudah ada info kah datanya? Terus saya sama anggota yang di lapangan 6 Februari. Ya. Ini belum ada kasih uang nih. Belum. 11.12, walau nggak penuh berapapun nggak apa-apa buat bantu, tapi bantu OPS syukur penuh. Ini kan seolah-olah sudah ada pembicaraan. Ngerti maksudnya? Pukul nggak ada pukulnya, makanya saya ingin dibuka di HP. Ini pukulnya kosong Yang Mulia, hanya WIB saja, MSKTO. Apa itu? Saya nggak ngerti, makanya ada apa tidak kan gitu. Di sini di keterangan MSKTO yang dikirim tersangka dokter ke tersangka Doron Mareti adalah masuk target orang. MSKTO, MSK itu mungkin masuk TO. Makanya dibahasnya ini bahasa apa ini semua? Maka kita ingin di sini ada pukul, nggak ada jamnya, WIB saja, MSKTO. Nah, ini yang digali TO itu target orang, sehingga tetap ceritanya pembunuhan di sini. Itu TO itu bisa target operasi. Di sini masuk target orang. Tetapi alias Iwan sudah lupa pesan apa yang sudah ditulis sebelum menulis kalimat MSKTO. Pokoknya saya sama Iwan itu tidak pernah ketemu berempat mata. Iyalah, ini kita bicara kan masuknya ini gara-gara ini. Gara-gara ada SMS WA ini. Nah, sementara yang di sini tahunya ada TO itu nanti setelah dikasih uang. Nah, ini TO sudah ada mulai bicara di Februari tanggal 6. Nah, itu nggak pernah ada. Nah, kami kan perlu memastikan ini bahasa
yang sengaja dibuat untuk menjebak atau memang komunikasi. Karena di sini dikatakan di atas dari HP tersangka Dr. Andus Habibie Marati didapat jejak percakapan. Ya. Bukan WhatsApp. percakapan sepihak dong. Kalau percakapan itu berarti kan Ini dia ini. Saya baca. pasif. Dia diam terus sama saya. Nah, jejak percakapan WhatsApp antara Haji Helmi Kurniawan alias Iwan dengan Dr. Habibie Marati. Jadi kalau jejak percakapan kan berarti dua-dua. Ini nggak ada. Ini kan sepihak. Di sini kami ingin melakukan pembelaan untuk kepentingan Pak Kiflan bahwa ini adalah ya rekayasa. Kalau memang tidak ada jejak percakapan hanya sepihak kan, makanya kami ingin buka. Sepihak, percakapan sepihak. Ya kalau gitu kayak tadi saya kirim ke orang, Ya. habis itu orang itu kena kan kasihan. Ya itu Pak itu Iwan punya kerjaan begini. Begitu. Iya. Jadi itu ya. Iya. Jadi ini isinya semua tidak terkait dengan TO maupun bersenjata nggak ada. tidak tahu ya. Nggak ada. Jadi Saya kalau- hanya kenal Iwan itu karena perintah Pak Iwan itu aja. Nah, kalau diizinkan yang mulia hanya ini aja pukul TW MSTO di sini apa yang di sana ada. Kalau di sini nggak ada, di sana ada. Kalau dua-dua nggak ada, ya ini dari mana datangnya kan? Kalau diizinkan, itu aja yang mulia. Tapi ya sudah diatur karena ada percakapan, ada WA masuk ke Sepihak. Ya, sepihak. Dan itu yang mulia, ahli bahasa mencurigai saya mengetahui kegiatan mereka ini. Itu secara sepihak. Saya nggak pernah merespon dan saya nggak tahu apa isi sifat TBA itu. Kita pikir yang mulia. Ya, jadi kalau masalah MSKTU tidak ada di WA Tidak, ya? saya nggak ada. Tidak ada ya? Saya jamin nggak ada MSKTU. Jadi kita pegang juga yang mulia. Jadi MSKTU itu dia bilang tidak ada. Di HP saya nggak ada. Nggak ada ya, tapi Karena di sini dibuat. di pemeriksaan di BMC ada, di BMC nggak ada MSKTU. Iyalah, di sini inilah komunikasi. Saya nggak boleh lihat kan, nggak boleh lihat kan. Iyalah, jadi tidak ada ya. Nggak, Supaya waktu saya di BAP tidak pernah diperlihatkan VA itu. tidak pernah diperlihatkan. Jadi dari mana saksi tahu ada? Nah sekarang dia, Bapak kenal Iwan, diajak kenal ini, itu. Nah, kalimat-kalimat yang saya baca ini, Itu pasti dari HP-nya saya atau dari HP-nya Iwan. lah makanya di sini dikatakan dari HP tersangka Dr. Habibie Marati didapat jejak percakapan. Jadi dari HP VA-nya Pak Iwan ke saya bukan percakapan. ya inilah bahasanya. Nah, ya salah. Jadi yang dibuka HP daripada saksi ini si percakapannya. Jadi bagaimana ini? Maka saya minta buka, betul tidak? Enggak, saya dengan Iwan nggak ada percakapan timbal balik. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kami catat. Dan istilah-istilah TO itu apa MTO? TO. Enggak. Maksud TO itu tidak ada ya? Ada di WA-nya ada itu kata TO. Cuma kan itu penafsiran saya tidak tahu apa itu TO. Mungkin bisa target operasi kan dia. Di HP siapa itu? Dia WA saya. Ada. Ada. MSKTO itu ada. Bukan TO aja. itu ada ya. TO MKTO tidak ada. Ya, saya lihat ini kan pukul titik web MSKTO. Nggak ada jamnya jam berapa. TO aja kan ada TO. Tidak ada yang TO itu. Itu Ah. ada TO ya. TO ada Pak. Cuma saya TO itu saya respon apa artinya ini orang. Tahu? Masih ingat ada di WA Kalau nya. TO ada di WA-nya Iwan ke saya itu. Apa tadi panggilnya Pak? Ini anak-anak sudah stagnan. Kalau bisa di lapangan sudah apa? Sudah apa namanya? TO-nya sudah target apa itu? Nah, nggak ada begitu ceritanya. Ada. Saya bukan itu yang lain bahasa yang itu. Oh, Ada. jadi saksi ini tahu karena dalam persidangan bahwa isi WA-nya seperti ini. Bukan di waktu saya di BAP, saya diperlihatkan itu ya penyidik. Cuma penyidik dan sama saya, tapi Bapak tidak balas kan? Iya Pak, tidak balas. Itu ada. Tapi satu aja WA-nya, Pak, bukan kata Bang ya, Pak. Sini bang dia tuh. Pak, enggak ada, harus ada kata Pak itu. Yang terakhir saya protes, karena orang ini tidak pernah memanggil saya Pak. Panggilnya dengan Bangda atau Bang.
kalimat Pak. Ya, jadi pembicaraan antara saksi dengan Pak Kiflan itu pernah ada terekam. Saya nggak pernah rekam. Enggak, maksudnya ada WA atau SMS. Oh, Pak Kiflan nggak punya WA dia SMS. Ada. Tapi SMS dia Pak Kiflan agak jarang kita SMS kita teleponan. Apakah ada pada, kalau ini kan tadi 3 Februari, 23 Januari, 3 Januari 23 Januari yang menyatakan perintah Pak Kiflan segala macam. Nah, di Januari ada per SMS atau telepon dengan Pak Kiflan? Januari saya kira 2011 ya ada. Ada. Bertemu kali tidak ketemu ya, bertelepon aja. Ada. Pak Kiflan kan meminta uang sebelumnya Pak Kiflan saya nanti saya perlu bilang. Nanti kita ketemunya kapan? Mungkin Februari nanti Maret baru ketemu atau aku. Saya kira Februari ketemu. Februari. Teleponnya selalu di Februari tapi ketemunya Maret. Oh begitu. Jadi tidak ada kaitan sama ini. Tidak ada. TO maupun apa namanya itu ada Iwan apa segalanya nggak pernah disebut-sebut ya? Iwan ini saya tidak kenal. Ya nggak pernah disebut-sebut. Apanya? Tidak pernah disebut-sebut dalam pembicaraan. Tidak pernah. Pak Kiflan tidak pernah menyebut Tajudin, Vivi, Iwan, Wiranto, Luhut. Dia hanya menyebut bahaya atau komunis. Begitu ya? Sama Prabowo bikin menang itu aja. Iya. Mungkin Bapak mau tanya dulu? Yang mulia, waktunya Pak Abil. Jadi sebagai saksi saya di dalam komunikasi permintaan saya adalah berdasarkan permintaan untuk mendukung menghadapi komunis, super smart dan dalam pilpres. Saya pernah meminta juga waktu saya berada di Boyolali karena saya kehabisan uang. Iya. Nah, kemudian ada permintaan saya untuk mendapatkan dukungan di dalam rangka super smart. Iya. Waktu itu ingat saya diberi pada tanggal berapa itu bulan Maret ya, sebab tanggal 6 atau tanggal 7. Kemudian Ya, saya serahkan pada Iwan tanggal 8. Nah, kemudian Iwan menyiapkan 1.000 orang untuk demonstrasi sumber smart tanggal 12, masih kurang uangnya. Kemudian saya minta lagi. Terus Pak, waktu itu saya dapat saya minta sama keluarga ya uang yang saya dapat dari Filipina ya. Bisa juga nanti Menhan ditanya berapa saya dikasih sama Tanggal 7. ya. Tanggal 7 April tahun kemarin. Ya. Jadi dengan demikian uang itu saya kasihkan $15.000 bukan. Apakah Pak Abil pernah mengasih saya 50? Nggak pernah. Nggak ada. Jadi yang pertama kan 50. Ya. Masih kurang. 50 dan 50 lagi Iwan. Nah, kemudian tanggal 9 Maret saya serahkan minta Pak bilang besok ada lagi dari Pak Abil. Tapi tanggal 10 Pak Abil tidak memberikan cuma 10 juta. Ya. Baru nanti ada lagi tanggal 14 tapi sudah selesai itu apanya. Ya. Jadi demikian untuk meyakinkan di depan ini bahwa Pak Abil tidak pernah memberi saya $15.000. Tidak pernah sama sekali. Jadi Dan itu tidak pernah $1 dalam bentuk rupiah. Ya. Dalam bentuk rupiah dalam bentuk amplop coklat. Ya, dengan demikian saya bisa buktikan bahwa saya juga yang pernah ya di dalam apa ini saya memberikan uang dari menukar uang yang datangnya uang saya sendiri yang nanti bisa kalau tidak bisa tanya Menhan atau bisa tanya dengan Gatot Nurmantio berapa ratus $100.000 saya diberi oleh mereka berdua karena operasi saya berhasil. $300.000 Ya. Gatot ya. $300.000 diberikan. Ya. Tahu. Cing. Ya untuk membeli rumah di Kelapa kan ganti uangnya Pak Kiflan. Ya. Jadi majelis, saya ingin menjelaskan sedikit aja bahwa Pak Kiflan ini pada tanggal 7 Maret dia ingin ketemu Menteri Pertahanan. Ya. Saya lah yang atur pertemuan itu. Bertemulah Menteri Pertahanan yang dia Pak Kiflan ini di Kemhan. Tujuan Pak Kiflan minta ganti uang yang telah dikeluarkan di Filipina karena negara belum memberikan, ya kan? Di situ Pak Kiflan sudah ketemu menteri, kasih nggak duit enggak?
Ya udah kita nanti saya dan karena nggak dikasih, saya lihat Pak Menteri dekat, saya bilang udah Pak Kiflan kalau saya teriak nanti saya kasih. Saya kasih lah 50 juta itu kan. Itu yang terakhir itu. Terus yang mulia, ketika dia pimpin demo di lapangan Banteng, tanggal berapa itu? 9 Mei ya? 9 Mei, saya telepon. Wah, saya bilang tegas sekali kalau saya di panggung, ya kan? Saya lihat di apa itu di medsos, pidato saya bilang. Saya nggak tahu itu apa demo seperti apa atau demo saya nggak tahu. Terus Pak Kiflan, kau bantu lagi lah. Bantu lagi untuk demo Bawaslu kan? Oh, saya bilang saya nggak mau untuk demo ini, saya bilang. Ini Pak Kiflan, ini marah sama saya. Karena saya hanya bantu dia untuk demo untuk bikin kita super sadar. Itu aku. Ini dia. Udah bantu lagi lah untuk demo, saya nggak mau, saya bilang. Ini ada jelas. Jadi saya paham dan mengerti saya anggota DPR, Pak Majelis. Saya tidak mungkin mau mendukung Pak Kiflan kasih uang buat kriminal. Emang saya orang bodoh, Pak. Saya pengusaha, Pak. Saya punya 3 soal itu. Pengusaha saya punya anak di Amerika 2 orang. Kalau saya buat kriminal, terus saya ditahan, usaha saya dimatikan, siapa biasa punya anak di Amerika 2 orang? Kan nggak mungkin logikanya bagaimana? Pejabat negara pada periode saya, Pak. Bendahara umum B3 di BNPB. Bagaimana? Kiflan dia orang B3 dia bunuh, beli senjata untuk bunuh orang kan? Logikanya di mana gitu? Emang saya orang bodoh apa? Emang kita kan orang buta huruf? Mana mau bunuh orang cuma dengan 90 juta? 4 orang jenderal lagi? Tidak mungkin. Jadi saya sudah korban di majelis. Saya sudah merasa hati, tapi ya udahlah. Saya pikir saya sudah takdir dari Allah dan tulis dalam mahfuz ya. Saya terima. Saya nggak usah banyak berdebat karena memang politisi yang harus resikonya kayak begitu, fitnah. Itu bagi Kiflan. Jadi saya sebenarnya bersaksi Kiflan ini dalam rangka senjata tidak relevan. Saya hanya relevan jadi saksi saya hubungan dengan uang. Itu saja sebetulnya. Dan saya Kiflan tidak pernah bicara senjata bunuh orang, bunuh bilang, tidak ada sama sekali majelis. Saya pernah dalam penyahiran ini hanya dia keliling Boyolali di Malang, dan itu ada buktinya. Uang itu dipakai untuk itu. Ada buktinya ke Boyolali, ya kirim fotonya ini kuburan-kuburan massal. Ada sudah kirim sama saya fotonya. Ya kan? Jadi kenapa dibelokkan? Kenapa Iwannya ditangkap? Kita yang kena. Iwan ini kan majelis ditangkap di hotel karena dicurigai bawa senjata. Tapi keluarga kita, saya inilah yang mulia Majelis Hakim bahwa saya bersaksi sesuai dengan fakta, ya kan, sesuai dengan kenyataan dan tidak dikurangi cerita. Ini fakta gitu aja. Mana mungkin 15.000 orang untuk bunuhan bagian mereka? Tidak mungkin. Mana gitu aja. Dalam kesaksian dari Iwan yang waktu sidangnya Pak Adil, kesaksian Iwan, saya mendengar juga bahwa uang yang diberikan bukan untuk beli senjata. Pada saat itu ya sebenarnya Pak Adil mestinya bisa lepas. Tapi ya bisa juga tahan. Nggak tahu. Dan yang mulia, Pak Kiflan ini banyak ini Pak. Dia dapat beli rumah rumah baru di Kelapa Gading. Dia bawa pakai uang sendiri ke Filipina untuk membebaskan Sandra. Ya itu gimana pulang-pulang itu? Jadi majelis saya sebenarnya sudah ikhlas. Saya kena musibah sampai musibah. Untung tidak mati saya, kalau mati masih bisa hidup. Begitu ke apa? Ya, mendingan kita memperbaiki dosa kita. Mungkin saya ditahan, mungkin saja punya dosa masalah, mungkin banyak. Itu mungkin penghapusan dosa saya. Itu aja positifnya begitu. Cukup Pak, ada lagi? Ya, terima kasih ya saksi karena sudah bisa membuktikan bahwa uang 15.000 dolar Singapura bukan dari saksi yang di Iwan katakan di dalam BAP. Jadi semua uang itu dari saya. Ya. Saya bisa buktikan bahwa saya punya uang banyak yang saya tukarkan di money changer. Bahwa banyak lebih daripada 15.000 sampai 300.000 dolar Singapura. Ya, dapat uang banyak. Dan yang mulia, saya ini ditangkap, tersangka hanya berdasarkan pernyataannya Iwan depan penyidik bahwa menurut Pak Kiflan uang ini dari Wahabi.
Itu saya yang menjadi tersangka. Paling nggak ada konfirmasi sama saya. Saya harus tanya dulu, benar nggak? Ini nggak konfirmasi, nggak konfirmasi. Lalu saya tangkap, saya beri gaji pajak. Ini kan tidak adil. Terima kasih. Kemudian. Ya, ada lagi. Ada yang mulia? Bapak sudah selesai. Jadi di sini dalam dakwaan halaman 2 nanti dakwaan keduanya juga sama. Di sini dikatakan seperti ini, bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 12 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dan saksi Tajudin alias Udin di lantai 2 rumah makan Padang Sederhana Kelapa Gading. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah 15.000 Sing-Dolar yang berasal dari pemberian saksi Habil Marati kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan. Jadi di sini dakwaan dikatakan 15.000 Sing-Dolar yang berasal dari pemberian saksi Habil Marati kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan. Nah itu kan pembicaraan Iwan dan Pak Kiflan di luar pengetahuan Saya belum tanya. Nah ini dakwaan. Ya. Pertanyaan saya, kapan saksi Habil Marati menyerahkan 15.000-nya kepada Helmi Kurniawan? Saya nggak pernah bicara 15.000. Oke, kedua, kapan saksi Habil Marati menyerahkan uang 15.000 Sing-Dolar kepada Bapak Kiflan Zain? Tidak pernah. Apakah saksi Habil Marati pernah menyerahkan uang 15.000 Sing-Dolar untuk diserahkan tanggal 9 Februari 2019 kepada Helmi Kurniawan? Nggak pernah. Itu nggak tahu tentang. Cukup yang mulia. Belum ada tanya. Ada yang bilang saudara saksi waktu sebelum sidik sudah berapa kali diperiksa oleh penyidik pada saat saudara sebagai tersangka? Saya ditangkap tanggal 29. Itu diperiksa, terus diperiksa lagi. Saya tidak begitu pastikan, tapi yang jelas saya di sidik itu pada saya langsung dijadikan tersangka dan ditahan pada malam penangkapan. Tanggal 29 itu langsung saya tangan ada 2 bukti yang memenuhi syarat. 29 Mei. 29 Mei. 29 Mei itu saya pulang di rumah ditangkap memang. Berarti saya sudah tersangka dua. Sementara saya tidak punya memiliki sampai hari ini SPDP. Saya lucu jadi ditersangkakan tidak ada SPDP-nya. Jaksa pun sampai hari ini tidak pernah menerima SPDP sama saya. Majelis. Sampai hari ini jaksa tidak pernah menerima SPDP atas nama saya. Bisa bayangkan majelis, itu majelis. Kan tidak ada. Jadi saya tidak ada sama sekali alat bukti yang buat tersangka. Tapi saya tangan aja. Saya pikir, saya pulang nanti kan ternyata ditahan ya udah. Ya maaf, tapi kan ternyata saya juga pernah ke bantuan polisi bagaimana? Tanya ada SPDP nggak ke jaksa? Nggak ada, dia tahu nggak SPDP-nya. Terima kasih yang mulia. Di berkasnya Bapak Habil ini memang ada SPDP tidak menyebutkan atas nama Pak Habil. Tapi di sini menyebutkan saudara Kurniawan, Iwan Hak Kurniawan dan kawan. Tapi Kiflan ada, nggak terlibat. Nah ini mestinya Di SPDP berkas ini ada atas nama Hak Kurniawan dan kawan. SPDP-nya. Terus kemudian saya ingat ada 2 atau 3 kali diperiksa saudara? lebih dan saya diperiksa laboratorium 2 kali. Pertama laboratorium yang mengenai senjata itu tes kebohongan. Saya baru tahu itu saya sudah coba senjata dulu baru tes gitu kan. Itu sama Profesor Roni Binti Baskara. Pidana. Ahli apa itu? Ahli Bahasa. Nah itu ahli pidana. Mohon izin yang mulia untuk dapat dihadirkan di dalam persidangan berkasnya atas nama Habil. Ada tersangka ini. Ayo. Pak. Diperiksa ya? Iya. Ada. Saudara baca dulu kan? Iya saya baca. Kemudian penyidik menanyakan kepada saudara dan jawab saudara
Iya, iya. Sesungguhnya sih kalau BAP sih normatif, tidak hal yang menarik. Pada pemeriksaan yang terakhir itu saudara didampingi oleh pengacara. Yang terakhir itu hanya teman saja. Saya bisa nanti terakhir tidak baru dari pengacara sebelum kita dari pengacara. Tapi keterangan-keterangan saudara sebelumnya oleh saudara dicabut tidak? Oh, tidak, saya kan di hukum, ya saya bikin saya. Iya. Apa yang menjadi demikian? Iya itu aja. Kan saya nggak salah. Jadi apa yang kamu rasakan waktu itu ya? Rasakan bahwa saya pikir normatif saja ya. Iya. Jadi apa? PH-nya ya, pakai PH. PH itu terakhir Pak, terakhir. Tapi awalnya nggak ada. Ini betul ya? Iya. Isu-isu. Iya. Baik. Terus kemudian ini ada waktu Wani Chandra, saudara masih ingat siapa? Saya nggak tahu mereka Kalau untuk Wani Chandra yang kita panggil saya Februari atas nama Bujitra Media. Saya nggak tahu. Kita mau di saksi memang. Ya, perkara yang dia. Saya nggak tahu dia. Saya nggak kenal dia. Saya kenal. Terus kemudian di putusannya mengajukan itu komisi kemudian untuk keterangan saksi kita juga sudah tertuang sih memang di dalam surat keputusan itu tidak tercantum atas nama Bujitra. Tapi di dalam putusan pengadilan disebutkan tentang saksi ini namanya. Kalau di Pak Pengacara kemarin tidak ada itemnya. Tidak ada, namanya juga kita. Nah ini namanya digital Legitiana padahal digital yang Beda. beda. Tapi keterangannya sama dengan yang berkas. Misalnya kita. Baca ini. Barangkali. Terus di berkas saya ada nggak alat bukti mau saya jual mungkin saya sepuluh dan coba dia ada. Masalah itu berkas itu ada beberapa saksi, ada terdakwa, ada alat bukti ya. Iya, Saksi ada beberapa, ada ahli. Tapi kan dari beberapa saksi itu satu yang harus di sini jelas antara ketentuan di dalam mereka rumah yang Dibandingkan dengan yang sudah dipublikasi oleh Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung milik PN Pusat. apa namanya? Mahkamah Agung yang publikasi. Kok bisa? Memang rumah sama dari sana. Maka kalau mau kami tambahkan, mau nggak? Kan bisa aja. Ya, saya nggak mau kamu semua. Itu yang bisa jadi kali bahasa dia. Ya, memang ini kalau nama Mahkamah Agung dia mungkin publikasi yang benar kan? Sama. Namanya. Apa itu? Iya. Beda. Itu Reggiana. Tapi kan kosong. Ada keterangan di sini ada. Yang saya pakai yang mana? Yang saya pakai yang mana? Itu kan bagus. Masa? Di putusan dia juga kosong. Oh iya. Enggak di sini ada. Nah, ini Mahkamah Agung. Bisa. Kosong. Ini ada. Jadi bagaimana saya mau yang mana bisa saya? Ini kosong ya? Iya. Dia itu saya. Loh, kok bisa beda? Yang di Mahkamah Agung. Yang Pak Aku, yang ini Pak, yang kita sama aja. Jadinya. Ada saya paham ya, ya kan? Nah, saya paham. Hanya sekarang kan jadi bergeser alamannya. Nah ini yang dipublikasi oleh Mahkamah Agung. Dan mana yang kita pegang? Lebih lebih. Nah kami kasih tahu mungkin nggak ada perubahan. Ya begitu kan? Keberapa? Ya di rumah sini, tidak boleh kita bongkar sini. Karena yang benar ini awal. Nanti dia bisa lakukan. Jangan kita aja nanti Pak. Betul Bapak. ini bisa Pak. Ya tapi kan ini ceritanya berbeda. Kalau itu resmi kan? Iya sih. Nah, ini di SPP Pak dari ini jadwal dimasukkan ke sana. Nah, jadi tak ada itu kosong. Tapi hasilnya masih berbeda kan? Sama kan? Mana?
Iya, memang yang di sini sama, ada yang kita. Ada? Ini ada. Maksud ini namanya saksi. Oh, kosong ya. Situ ada. Dia sebagai manajer sebenarnya Stafnya di sini. Pak ya. Ya, yang disampaikan di sini kan stafnya. Oke, kita mengenalnya. DPAP sebagai manajer. Ini Taylor. Ya. Sesuai dengan persidangan. Dalam itu. Oke, nanti saya ada dua wajah yang empat yang mulia. Mana kasih lagi? Itu sekian. Ya, gua Pak. Masih ada. Ada yang mulia? Enggak, jaksa kan belum selesai mulia. Saudara saksi ya, saudara tadi menyebutkan bahwa pernah sekitar 4 kali diperiksa sebagai tersangka ya. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada saudara saksi dan dijawab apa adanya. Iya, pemeriksaan saya normatif. Tapi sesungguhnya enggak. Sesungguhnya mestinya pemeriksaan itu supaya lebih afdol, supaya saya tersangka afdol, harusnya ada konfrontir dong antara kiflan saya sama Hilmi. Itu baru mantap saya tersangka. Di berkas ini pun saudara menyebutkan bahwa disampaikan oleh pertanyaan penyidik, apakah saudara menyerahkan uang membalas donasi? Tidak pernah. Di sini pun saudara jawab tidak pernah. Iya, tidak. Cuman ada pertanyaan berikutnya dari penyidik ini, apakah saudara pernah memberikan uang kepada terdakwa dan posisinya ya? Iya. Itu berapa besarnya dan uang itu untuk apa? Kemudian saudara jawab pertama kali saudara memberikan uang di bulan Juli 2018. Ya, pernah di 2012 ya. Itu sekitar 50 juta. Iya. Di KP Pondok Malindah 3 Jakarta Selatan. Ya. Kemudian yang kedua saudara di bulan Maret 2019. Itu saudara Maret 2019. Iya. 40 juta. Ya, itu saudara menyerahkan uang $10.000 Singapura. Iya, 10 juta, Kak. 10 juta. Enggak Singapura, ada $1000 Singapura. $1000 Singapura ya. 10 juta, bukan rupiah. Kayak Iwan itu. Di sini saudara menyampaikan yang ini ke terdakwa. Harusnya kayak Iwan. Tapi di sini Ya, harusnya kan kayak Iwan 10 juta Maret, pada bulan Maret itu. terus kemudian itu tujuannya untuk pilpres ya. Ya, plus ada Ya, masih. Semar maupun Ya, ya. PKI ya. Ya. Selain itu, apakah saudara pernah memberikan uang dolar Singapura yang lebih besar nilainya? Tidak pernah. Yang langsung diterima terdakwa? Tidak pernah. Bukan, ini penyerahan uang yang diterima langsung oleh terdakwa ada berapa kali? Ada lewat Iwan sekali. Yang langsung terdakwa? Tidak sekali. Sekali. Tiga. Bukannya 2 kali? Sekali. April 2018. Sementara dokumen. Mungkin saudara jaksa juga bisa saya bertanya ke jaksa. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Siap. Masih ada Pak? Masih ada. Ya, yang mulia, kami mau menunjukkan surat tuntutan dulu kepada yang mulia, tapi nanti dari dulu mumpung ada saksinya. Ini ada surat tuntutan yang dibuat oleh BPU. Ya, ini akuin apa ini? Tuntutan. Pokoknya tuntutan saya persis sama dengan putusan majelis hakim. Ya, sama ya. Ya. Jadi di sini tadi kita
yang diserahkan di sini itu ada tulisannya, padahal sebenarnya tidak ada. Ini nomor 8, ini nomor 9 Irfansyah. Banyak transaksinya. Ya. Jadi kayak Mumpung ada yang bersangkutan, jadi kan mengaku bahwa itu dia punya. Iya. Sementara putusan yang di kami yang ada itu kan tidak ada yang tadi, atau yang sekarang yang ada yang melihat. Nah, sekarang di sini hanya sampai 9, Irfansyah 9. Lebih kan ada. ada. Kamu tadi kan sudah disampaikan. Nah, itu dulu biar saya tadi kan waktu jadi itu kan saya buka. Jadi mumpung ada, dia mengaku dulu dia punya kan. Ya, sudah saya. Iya. Tapi waktu mati jadian ada lagi nggak jadi saksi? Nah, ini surat tuntutan. Oh, Ini kan punya Iya. saksi. Iya. Nanti kan dijadikan bukti. Nanti kan nanti saya belum ada. Mumpung ada, kami konfirmasi bahwa dalam surat tuntutan yang namanya legitimacy itu tidak ada. Tapi saksi hadir. Itu dulu. Ini berkas ini. Berkas ini. Nah, itu. Ya lupa mana. Iya, saya tadi sudah. Nah, Jadi jadi sudah terbuka saya. Iya. Tapi di sidang ada kan? Di sidang ada. Sudah ada. ya, Sudah tidak ada ya. sudah. Nah, tidak ada. Sementara kami dapat surat putusan itu memang tidak ada, hanya nama aja. Jadi sekarang sudah ada kan gitu. Nah, ini supaya- Mahkamah Agung maksudnya. Iya, ada yang menilai, ada yang menilai gitu. Nah, dan kalau hari saksi katakan yang datang itu malah kita. Ya, dia ada masalah. Nah, Kan tunggu dulu. Katanya malah kita, karena Diana. Diana yang kami bilang bahwa PHP jadi diganti. Cuma namanya kan sama tadi ada lagi biar kan ada kan? Beda. Dianya itu dari Bank BNI. Nah, Bukan dari bagian itu. Dan sudah ada bagaimana Dia ada nama dia ada sudah hadir, tapi kita nggak ada. Dan kita yang dari negara itu ada. Dia cuma satu dari penelitian dia. Iya, dari negara. Iya, bukan dari penelitian dia, pasal namanya Diana itu. Lagi. Ya. BPAP Legita tadi. Iya. BPAP Bapak namanya Legita. Di DBC ada. Nah, Di- ada. Hah? Di BPAP Bapak Legita ada. Di Kita mungkin Ada Pak. biar polisi pak. Salah. Ada LUR. Oke. Tapi kalau di biar polisi nggak pernah bisa dihadirkan oleh kita pak. Ini Pak. Oh. saksi yang kita panggil atas nama. Ada. Ini kan keterangannya di sini ada. Oh ini di Polda pak. Iya, di BPAP Bapak. Kalau saya nggak pernah dihadapkan oleh kita di Polda. Kita Oh nggak pernah. memang mungkin tidak Di Polda kan bukan. Nanti saya sini jadi saksi saya, tapi kan harusnya nggak relevan sama saya. Iya. Tapi di Tapi harusnya masih jadi nggak relevan karena dia nggak punya cari lagi atau saya. Iya. nah kemarin katanya kan Iyas Starting Room. Itu dia. Nah, yang kan Iyas Starting Room. Itu dari mantannya kan? Nah itu. Tapi yang Bukan diperhatikan manajer. Ya. Ini kan pra peradilan itu. Ya. Nah, kan kasih bukti mumpung hari ini bahwa yang ada itu Iyas. Dias, Ibu Dias. Bukan tadi. sebentar kalau boleh berkenan kan kemarin Pak pengacara memperlihatkan video pemeriksaannya Habib yang hadir itu kan lebih kita coba sebentar boleh lihat. Lah, kan saya ada konfirmasi sama enggak kan panggilannya Iya. tidak ada. Kayaknya katanya Iyas, siapa yang mulia? Dia namanya Dias. Nah, Iyas. Sekarang dulu. Ini berkaca Cukup yang mulia. Ya. video yang Bapak sampaikan itu. Cukup. Iyas Starting Room. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Masih ada yang lagi Pak? Karena udah kan dokter. Ya, untuk jadi gini yang mulia. Jadi ada yang perlu menurut kami untuk pembelaan Pak Kiflan dikonfrontir dengan Iwan yang mulia. Apakah betul memang komunikasi itu satu pihak atau dua pihak? Kenapa? Karena di judulnya diambil dari HP beliau sehingga dikatakan itu komunikasi beliau dengan yang sana. Padahal yang beliau ini tidak pernah menangkap itu sepihak. Apakah ini jebakan dari itu Tadi ya? kan sudah jelaskan sama panitia aku ada WA. Dia tidak pernah bercakap dengan sepihak masuk. Itu udah jelas. Saya tidak respon. Nah, iya, kalau kan masuk apa Iya, iya. salah. Iya. Ya kan sudah diakui. Nah, jadi tidak perlu dikonfrontir yang mulia sudah punya penilaian lah ya. Iya. Kedua yang mulia bahwa Iwan di sini mengatakan maupun di persidangan daripada Pak Habil mengatakan bahwa uang itu tidak pernah dibelikan untuk senjata. Nah, karena beliau yang ngasih uang,
Kalau datang Pak Habil masih sama nggak bahasanya? Yang dikasih 10 juta, 50 juta maupun seterusnya dikatakan tidak untuk beli senjata. Ini udah ada di sini, Pak. Kan dicabut sama Pak Habil juga. Kenapa nggak pernah bersenjata? Nggak pernah. Jadi tidak perlu dikonfrontir yang mulia ya. Nanti kita menilai semua. Nah, terus ada perbedaan perkenalannya. Kalau menurut Iwan, kenal Pak Habil ini bukan hanya yang di apa itu? Nasional. Bukan yang tempat makan itu, bukan di Cipinang Cepeda. Tapi kan Pak Habil pernah ketemu sama Iwan kasih Mas 10 juta kan, rombongan kan pernah datang ke rumah kan. Itu Maret yang mulia. Iya, maksudnya kan sudah pernah bertemu dengan Iwan. Sebelumnya nggak pernah bertemu. Iya, waktu minta uang itu kan sudah kasih 10 juta. Iya. Itu pernah itu. Pas berdebat kemarin. Iya, sudah kasih 10 juta aja. Karena tidak mengenal kan sudah dikatakan juga. Tapi yang mulia, sebelum saya memberikan 10 juta kepada Iwan itu atas perintah Pak Kiflan, saya tidak tahu menau Iwan itu dengan Kiflan ada hubungan. Saya nggak tahu. Cuma diberitakan Pak Kiflan kan. Ya, ternyata ini ada hubungan. Kalau gitu cukup yang Untuk dari tanya sudah selesai ya. selesai. Ya, terima kasih Pak Habil ya. Makasih, nanti Pak. Doakan sehat Pak, panjang umur. Ya. Itu Pak. Ya, sama-sama. Itu Pak. Jadi udah dimaafkan lah ya? Hah? Udah dimaafkan ya? Udah nasib. Ini saksinya ada lagi. Saksi Pak Hari ini. Hari Ayo Pak. Saya tidak dipanggil tadi nggak bisa datang. Yang selesai dari ahli balistik dan saintifik. Oh yang kemarin? Masih kan Pak Supomo kita panggil juga sopan. Ya, balistik. Yang terdakwa hari ini saksinya dari CBU tidak bisa hadir. Kita tunda 1 minggu lagi hari Jumat banyak dan sehat. Ini COVID makin merajalela nih, jaga kesehatan. Tapi apa? Kita 7 terpapar ini, habibnya 7. Kemarin lagi ada 3 lagi. 3 lagi Pak. 10. Iya. 3 lagi ada lagi. Ya hati-hati jaga kesehatan ya. Iya. Sidang Yang mulia, mohon, karena memang kalau COVID-nya begini, kita sidangnya setengah hari aja, jangan full maksudnya yang mulia. Jadi nggak kelamaan di sini. Tidak apa-apa cuma. Oh nggak apa-apa. Terus Pak. Paling penting Cuma, makanya saya minta juga. Bicara. Cuma itu kan sepi Pak, nggak ada orang Orang tidak nggak ada hari lain. Oh, jadi tetap- Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, perlu. Sampai jam 4 juga nggak apa-apa, maksudnya setengah hari aja sampai Jumat. MK selesai. Kalau Jumat kan sepi Pak. nggak ada. Oh, ya, siap, ya. Makanya kita khususnya 14 hari Jumat Siap, sidang. siap. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini Jumat nggak ada. Ya, Ya. ya. Terima kasih yang mulia. Selamat tahun baru yang mulia. Sidang minggu depan ya. Sidang dilanjutkan Jumat depan tanggal 14. Gimana? Saya merasa tadi itu sudah sangat membantu keterangan terdakwa. Mudah-mudahan segera selesai. Selesai ya. Bagaimana Bapak persidangan hari ini? Bisa menyampaikan pendapat Bapak, kesan-kesan Bapak? Terungkaplah semua rekayasa, Terungkap Bapak dijolim Pak ya? dijolimin dan rekayasa semuanya. Habil juga terbukti bahwa uang itu bukan dari Habil dan bukan untuk beli senjata. Lebih serunya Pak, itu rupanya sudah dirancang dari sebelum, dari Februari lewat WA kan, SMS dirancang Pak. Iya, iya. Dibangun konstruksinya, Iya. seolah ada kejadian-kejadian yang akan dibuat kan gitu lah Pak. Iya. Nah ini yang belum terungkap Pak. Nah Iwan itu memang disuruh siapa? Oke, selamat dan sukses. Terima kasih. Pengacara itu yang tepat. Sudah selesai. Jadi sedang. Iwan Cepu ya. Hah? Cepu. Cepu. Sudah selesai. Jadi konstruksi itu ini dari Februari. Iya. Dari Januari ya. Iya. Jadi dia sudah bisa melihat oh kan gitu Pak. Iya. Kan selama ini kan di mana Habilnya maksudnya? Berarti dia sama sekali nggak tahu. Nggak tahu menau ya. Nggak tahu menau Pak, tapi dia sudah diikat dari